Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Dimas Wirabakti, NIM 25561741, SV 26643 dari kelas B2. Di video ini, saya akan menjelaskan proyek tugas pemrograman web 1 saya yang berjudul Movix, yaitu sebuah platform katalog film. Saya akan mulai dari gambaran umum aplikasinya, lalu mendemokan fiturnya secara langsung, dan terakhir menunjukkan beberapa bagian penting dari kodenya. Mari kita mulai. Movic adalah web katalog film dengan tema yang saya sebut Your Gateway to the World of Movies. Masalah yang coba diselesaikan begini. Penggemar film seringkali kesulitan mencari apa yang sudah mereka tonton, apa yang ingin ditonton nanti, dan di mana menyimpan pendapat mereka tentang sebuah film. Catatan itu sering tersebar, entah di notes di kepalanya atau hilang begitu saja. Movic menyatukan semuanya. Pengguna bisa menjelajahi katalog film seperti ini, lalu menyimpan watchlist, list tontonan yang mau ditonton, sedang ditonton, sudah ditonton, dan semuanya. Lalu juga bisa menyimpan film-film yang ingin mereka simpan nantinya. Dari sisi teknis, aplikasi ini dibangun dengan PHP dan database MySQL dengan antarmuka yang responsif memakai Bootstrap, dan beberapa font itu dilokalkan, di-download, tidak bergantung pada CDN. Oke, yang pertama ada autentikasi. Saya logout dulu. Nah, saya di sini akan daftar. Nah, di sini adalah bagian kata sandinya. Perhatikan, ada indikator yang menandai seberapa kuat kata sandi yang saya masukkan. Di sini, validasi form ini berjalan di sisi browser atau sisi klien dengan JavaScript. Kata sandi sendiri tidak disimpan sebagai teks biasa, melainkan seperti di hash dengan password_hash bawaan PHP. Oke, buat akun. Saya sudah login dengan akun ini. Oke, setelah login, bisa terlihat navbar langsung menyesuaikan untuk user yang sudah login. Seperti watchlist dan tersimpan itu tersedia, yang tadinya waktu ketika tidak login itu tidak ada. Dan juga ada navbar seperti ini. Oke, selanjutnya ada katalog film. Nah, di sini coba saya ketik lalu seperti ini seperti ini misal, tanpa saya melakukan tombol submit atau apapun, saya cuma mengetik langsung di search. Nah, ini menggunakan teknik di bounce. Saya set sekitar setengah detik. Jika selesai mengetik setengah detik lagi, maka akan di search sesuai query yang saya ketikkan. Lalu di sini juga ada filter semua genre. Misalkan saya mau action, akan muncul action. Lalu terbaru, nah seperti ini, hapus filter. Oke. Terus di bawah juga ada pagination. Nah, semua ini pencarian filter, pagination itu semuanya ditangani lewat query ke database yang aman menggunakan prepare statement. Oke, saya coba klik salah satu film. Nah, di sini ada info lengkap film. Terus ada posternya, terus ada sinopsis, ulasan dari pengguna lain, juga ada ulasan pengguna lain. Nah, karena saya sudah login, di bagian atas ada tombol untuk menambahkan film ini ke watchlist ataupun simpan. Dan juga bisa memberikan ulasannya di sini. Kalau belum login, ini tidak akan bisa diberi ulasan. Sekarang, mari kita coba fitur CRUD di ulasan ini. Saya ingin misal memberikan ulasan, memberikan bintang 2. Oke, coba kita lihat dulu rata-ratanya itu ada 8,5. Nah, misal kita 4. Lalu memberikan ulasan, kirim ulasan. Nah, maka rata-ratanya juga akan berubah. Ini terjadi karena ada trigger, otomatis trigger di database yang menghitung ulang rating setiap perubahan ulasannya.
Saya juga di sini bisa mengedit ulasan lagi, misal satu, lalu perbarui ulasan, langsung berubah, langsung bisa diedit, dan juga bisa hapus ulasan saya yang sudah saya berikan ini. Oke, misal hapus, dan juga ada confirm sebelum menghapusnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Oke, sudah kembali seperti normal. Itu adalah sedikit CRUD di aplikasi ini. Oke, selanjutnya coba fitur watchlist ini. Saya pencet. Film ini sudah saya tambahkan ke watchlist. Coba kita lihat. Nah, watchlist saya adalah film Joker. Ini baru satu saja watchlistnya, dan ini adalah backdropnya, bukan poster yang digunakan. Coba kita tambahkan beberapa film ke watchlist lagi. Ini yang tampil adalah backdropnya. Oke. Nah, di halaman ini saya juga bisa mengubah status setiap film yang saya tambahkan ke watchlist. Misal contoh ini. Nah, ubah status itu bisa di hover ataupun diklik. Oke, misalkan ini sedang ditonton. Nah, maka langsung berubah statusnya sedang ditonton. Sudah ditonton langsung berubah. Nah, juga bisa menghapusnya. Ini sini juga bisa ada filter berdasarkan kategori sudah ditonton, sedang ditonton. Coba kita sedang ditonton, maka di sini muncul sedang ditonton. Kita hapus, ada pop up yang muncul. Ini fungsinya untuk mencegah salah klik ya. Ada pop up confirm. Oke, setelah watchlist, mungkin saya akan mencoba untuk fitur simpan ya. Oke, misal ini kita simpan filmnya, muncul bookmark, simpan. Misal saya ingin simpan film lain lagi. Nah, semua file yang saya simpan bisa diakses semuanya. Misal di sini bisa. Nah, di sini saya juga akan menunjukkan profile Nyoman. Di sini muncul statistik apa saja, misal total ulasan yang saya tulis itu 0 ulasan. Saya mau menulis ulasan dulu, misal Interstellar. Nah, ini saya suka banget nih film ini, sangat keren, masterpiece. Oke, kirim ulasan. Nah, kita lihat profile kita lagi, ulasannya ada 1, rata-rata rating 10. Oke, watchlist simpan. Ini ulasan saya tentang Interstellar, itu saya kasih bintang 10. Watchlistnya ini saja semua tersimpan. Oke. Terus ini saya juga bisa mengedit profil. Nah, dari nama, misal Nyoman Dimas. Nah, lalu pilih file. Misal ini open. Oke, simpan perubahan. Nah, sini profil saya sudah diupdate ya. Oke. Untuk gambar yang baru saja saya update, sistem ini menyimpannya di server dan path-nya itu disimpan di database. Web ini sudah responsif. Mari kita uji. Nah, dan ini dari 375 ke tampilan desktop aman-aman saja. Nah, ini perhatikan navbarnya, tampilannya seperti ini. Kita ke mobile, jadi seperti ini. Oke, saya sudah uji dari 375 pixel ke tampilan desktop, aman. Coba yang lain, misal watchlist seperti ini, watchlist saya seperti ini, terus profil seperti ini. Seperti itu responsivitasnya. Oke, sekarang ke sisi kodenya. Saya tunjukkan beberapa file penting saja, misal ini. Pertama, config.php ini. Saya menggunakan PDO untuk mengatur koneksi ke database-nya. Nah, kredensial database ini saya tidak tulis hardcode gitu. Saya menaruhnya kredensialnya di env. Env ini adalah fungsi yang mengambil kredensial database dari file .env ini.
Nah, koneksi ini juga mengaktifkan prepare statement untuk mencegah SQL injection. Berikutnya movie.php yang menangani CRUD ulasan. Nah, satu query ini ya otomatis membuat ulasan baru atau memperbarui kalau pengguna sudah pernah mengulas film yang sama. Semua query memakai tanda tanya sebagai placeholder. Inilah prepare statement yang tadi saya sebut. Dan untuk menghapus ada pengecekan kepemilikan where user ID. Jadi pengguna hanya bisa menghapus ulasannya sendiri, bukan milik orang lain. Untuk JavaScript mungkin di script ini contoh interaksinya. Ada validasi form sebelum dikirim, manipulasi tampilan secara langsung seperti memilih rating, terus ada event listener untuk hal seperti pencarian otomatis di bounce ini. Nah, ini memenuhi syaratan lah untuk interaktivitas di sisi klien. Dan terakhir, untuk skema database di schema.sql ini saya membuat 9 tabel. Selain itu juga ada 3 view dan macam-macamnya. Oke, misal nih yang ingin saya soroti adalah trigger yang otomatis memperbarui data rata rating film setiap ada ulasan baru. Dan view ini yang tadi dipakai untuk statistik di halaman profil. Jadi sebagian logika sengaja ditaruh di level database, ya bukan hanya di level aplikasi atau servernya. Oke, itu dia penjelasan tentang aplikasi webnya. Di sini ada repository GitHub projectnya di sini. Nah, ini akun saya. Terus readme.md-nya sudah lengkap. Ada tampilan 5 screenshotnya sebagai ya overview lah. Terus ada fitur utama yang dijelaskan di sini, ada teknologi yang digunakan, struktur project, terus cara menjalankannya, versi lokal yang menggunakan Docker ya saya databasenya. Terus ada akun demonya di sini ada 3 sudah dijelaskan. Nah, lalu ada desain Figma-nya untuk web ini. Sebelum web ini dibangun, desain ini dibuat lebih dahulu. Ada berapa page ini? 1, 2, 3. Oke, itulah penjelasan keseluruhan project web ini. Untuk link Figma dan repositorinya akan saya cantumkan nanti sesuai ketentuannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.